Tahu sunlight nggak Pak? Ntar ditongolin ya, neng gitu. Halo, assalamualaikum Sobat Ronita. Kali ini di 2024 saya mau demoin A few moments later. dekal plakat Ronita. Jadi kita punya 3 jenis bahan untuk membuat dekal plakat akrilik seperti ini. Kalau pernah flashback, kalau pernah nonton, kan saya di 2000 berapa, nanti dicek ya Mbak, ada di bawah itu videonya. Kita kasih demo plakat untuk BSD. Yang tapi komennya kan ribet, harus dibersihin dan sebagainya. Nah, di 2024 ini kita punya yang baru. Jadi nanti teman-teman bisa pilih dari 3 jenis bahan ini. Jadi ada yang dari water slide, ada yang dari DTF UV, ada yang dari stiker transparan super clear. Nah, teman-teman tinggal pilih cocok yang mana, suka yang mana, mau ribetnya yang mana, tinggal pilih dari 3 bahan ini. Yang jelas kita sudah sediakan ukurannya yang cetaknya nanti per 4 sehingga lebih terjangkau harganya. Jadi teman-teman nggak harus cetak gede atau meteran atau banyak, nggak. Jadi mau cetak 1-2 plakat bisa terbantu sekali. Harganya mulai dari 65.000. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, di 2024 ini Ronita mengeluarkan dekal plakat. Ada 3 jenis ini tadi, water slide, DTF UV, stiker transparan super clear. Semuanya mirror, pasang dari dalam. Jadi nanti pasangnya terbalik ya, semuanya mirror. Sistem cetaknya mirror. Makanya nanti filenya jangan lupa itu filenya PNG yang high res, terus di mirror. Nggak usah dibersih-bersihin, pokoknya udah siap ini aja. Jadi simple. Tapi masing-masing bahan ini punya kesulitan sendiri-sendiri. Jadi ikutin videonya sampai selesai sehingga kalian nggak bingung atau salah pilih bahan. Terima kasih. Saya mulai dari yang kalau paling saya suka. Ya, dari paling saya suka dari 3 bahan ini dan paling gampang itu adalah stiker transparan super clear teman-teman. Jadi ini stikernya itu transparan, coba deketin Mbak. Jadi yang dimaksud super clear itu dia bener-bener bening. Jadi nih kayak gini nih. Ah, ya, jadi bener-bener bening. Lemnya itu nggak ada bayangan-bayangannya. Makanya ini kalau saya paling suka. Terus dia tuh nggak perlu finishing yang aneh-aneh. Maksudnya nggak perlu finishing yang harus dipernis atau apa. Pokoknya setelah tempel, udah selesai. Plakat jadi begitu. Udah selesai. That was easy. Jadi seperti itu ya. Nah nanti kalau pesen di Ronita juga udah di cutting seperti ini. Jadi udah di cutting sesuai pola. Cuman kekurangannya nih bahan stiker ini adalah kamu harus ngeblok kayak gini. Nggak bisa misalkan kalau cetak kecil terus cetak kecil doang, nggak bagus. Nanti ada di sininya kurang ini. Harus sesuai pola plakatnya. Pokoknya intinya kalau pakai stiker ini harus ngeblok sesuai pola plakatnya. Tapi tenang aja kan udah di cutting seperti ini. Jadi sekali lagi kalau saya nih paling suka pakai stiker kalau saya. Tapi kan ada orang yang misalkan, aduh Pak kalau stiker kayak ditempel kurang keren gitu istilahnya. Nggak apa-apa, ada 2 bahan lagi nanti yang kita bahas selanjutnya ya. Oke, ini kita siapin dulu. Harusnya ada tukang pasangnya. Kemana dia Mbak? Nggak datang-datang. Ini jadi saya sendiri yang harus masang. Kan kalau jelek malu deh. Tapi nggak apa-apa, kan saya bukan pemasang. Oke, kita mulai bro. Lepas dulu. Ini
Oh ya, jangan salah ya, Ronita itu punya printer untuk ngeprint plakat. Gitu. Langsung ngeprint juga bisa. Cuman kita kan bantu teman-teman yang jauh, yang belum punya printer kayak gitu, bisa beli filmnya, dekal plakatnya, pasang sendiri di tempatmu, lebih murah kayak gitu. Oke, nih. Seperti biasa bersihin dulu, ambil tisu dulu ya, karena ini ntar saya ambil tisu dulu, syuting terus ya. Pastikan permukaannya bersih, deketin mbak. Jadi kalau stiker itu benar-benar harus bersih. Pakai air atau kering? Pakai air boleh, kering boleh. Kalau misalkan masih ragu-ragu ya pakai air aja gitu. Tapi kalau misalkan sudah jago, ya pakai apa? Nggak pakai air bisa juga. Ini positioningin dulu atau paskan dulu biar dia nggak kemana-mana. Harusnya ada selotip. Duh, bentar ya, saya cari. Selotip. Yang kertas saya ada nggak? Yang itu maskin kertas dulu. Coba mintain dikit. Tunggu ya, kita pakai selotip dulu karena nanti biar dia nggak lari. Maksudnya udah di positioning. Nah kalau kayak gitu kita potong lebihannya ini agak mepet aja. Biar nanti bisa untuk. Jangan lupa tonton sampai selesai biar nggak bingung. Apa itu Pak? Oh iya ya. Nah ini. Tapi kamu cari aja yang kecil. Di tempatmu kan pasti ada selotip kertas. Kita buka. Nah ini kalau stiker itu emang memang harus hati-hati ya bukanya, makanya kalau mau pakai air bisa, ini enggak bisa. Oke, kayaknya kurang atas dikit. Bisa juga desainnya kamu lebihin, terus nanti dipotong setelah pemasangan juga bisa. Bebas. Nah, oke. Harus bagus, kita cek dulu. Nih, ya kan? Udah aman ya, udah apa? Udah bagus. Nah, ini saya bilang kalau bisa ngefull aja teman-teman desainnya. Kalau stiker ya untuk stiker, jadi biar enak. Wah ini nih bener kan, ternyata kurang ke kiri. Tenang aja, dicabut nggak apa-apa. Stiker ini klaimnya cukup bagus. Kalau ada gelembung, tarik. Nah, untuk yang pemula pakai ini aja ya, pakai air. Yang pemula. Ini Mbak, deketin Mbak biar kelihatan. Nih ada gelembung nih, tarik dulu.
Pakai ini. Kalau agak miring maklumin, karena saya bukan pemasang, tapi saya adalah apa ya? Bukan pemasang. Nah, keren kan? Gimana? Ntar saya periksa dulu. Oke, keren. Ini cuma ada sedikit tadi, angkat bisa dibersihin lagi. Nanti saya benerin lagi nih, kalau misalkan kayak gini kurang posisi, kurang pas, bisa dicabut lagi. Bisa dicabut ya, teman-teman, misalkan kalau kurang pas nih. Nah ini bisa dibersihin pakai cutter sehingga nanti lebih rapi. Cuma yang jelas kena kan. Udah, kalau udah kayak gini selesai, beres, tinggal disambung sama kakinya, udah jadi plakat ya teman-teman. Oke, ini tadi yang bahan stiker dekal, stiker transparan super clear. Ingat, karena dia lemnya super clear, ini sangat bening nih, transparannya bening kan, nembus ke wajah saya tuh kayak nggak ada halangan, nggak ada bercak-bercak putih gitu. Jadi itu kelebihan cetak plakat atau dekal plakat yang stiker, yang sangat enak sekali. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Terima kasih. Untuk tutorial selanjutnya kita pakai yang namanya DTF UV ya, atau dekal flame. Nah, di Ronita DTF UV-nya itu bisa mirror. Jadi makanya kita bisa bikin plakat menggunakan DTF UV juga atau dekal plakat. Jadi saya ulangin lagi, ini kan produknya dekal plakat. Ada 3 jenis, yaitu water slide dekal, kemudian stiker transparan, sama yang ini DTF UV. Nah ini mau saya pasang di sini ya, ikutin terus. Untuk DTF UV ini menurut saya sebenarnya paling susah, karena kita ngepasinnya atau masangnya itu harus langsung pas, sehingga agak susah. Tapi ya ini untuk menjawab pertanyaan apakah bisa dan sebagainya, ya bisa, dan dia sebenarnya enak juga, bagus, hasilnya bagus, cuman masangnya paling susah. Enggak, saya lupa belum ambil tisu. Nah ini harus ambil tisu. Jangan lupa dibersihin biar nggak ada kerikil atau ada bekas-bekas debu yang nanti bisa mengganjal. Apakah DTF UV bisa dipasang pakai air? Jawabnya bisa, cuman susah nanti nyabutnya. Nah ini ya, jadi emang kalau DTF UV ini susah masangnya. Apalagi kalau di video grogi. Pastikan rata, terutama di tulisan-tulisan kecil. Ini kayak gini ya hasilnya. Nanti ini maskingnya ini dilepas kalau udah beberapa saat. Jadi didiemin dulu 5 menit, atau kamu masang yang lain dulu atau apa. Jangan langsung dicabut, terutama untuk bagian tulisan-tulisan. Untuk bagian tulisan, kalau bisa digosok pakai benda tumpul
biar nanti enak, yang tajam-tajam juga nih. Jadi pas dicabut maskingnya itu enak. Oke, ini saya tunggu dulu maskingnya, takutnya nanti yang bagian sini nggak keangkat. Kalau yang kayak lebar-lebar ini mah aman. Nah ini ya, sekali lagi ya, ini tadi DTF UV atau decal kering mirror, bisa untuk plakat kayak gitu. Ini nanti dicabut setelah didiamin berapa saat. Nah dia juga nggak perlu finishing yang aneh-aneh. Jadi misalkan setelah dicabut maskingnya ya udah selesai, nggak perlu kamu furnish atau apa, nggak perlu. Tapi kalau pengen kuat bisa di oven ya. Jadi di oven itu nanti tintanya lebih keras sehingga hasil cetakannya itu lebih kuat lagi. Oke, terima kasih. Ini udah didiamkan tadi sekitar mungkin ada setengah jam. Ya kita coba cabut ya gitu. Tapi sebenarnya kalau mau langsung dicabut juga bisa, tapi lihat-lihat bentuknya. Lalu hati-hati biar tidak ada ketarik atau sobek. Kalau kelamaan juga nanti dia terlalu lengket ya teman-teman, jadi jangan terlalu lama juga nyebutnya. Intinya disesuaikan aja sama desain, sama ukuran. Yes, sudah jadi. Nah, nggak perlu di finishing apa-apa. Cuman ya itu tadi, seperti yang saya bilang bahwa DTF UV atau decal kering yang untuk plakat ini masangnya susah. Paling enak itu tetap pakai stiker, itu paling enak. Tapi ya dia bagus, hasilnya kayak bener-bener kayak di print gitu. Nih sekali lagi teman-teman, kalaupun nggak mau di finishing gini aja udah oke. Nanti kita tempel seperti ini. Yang tadi udah saya tempel lemnya. Nih udah jadi. Ini tadi yang stiker ya, Mbak ya, stiker. Ini jadi yang stiker. Ini yang decal kering. Susah dibedakan. Cuman saran saya cari yang paling mudah. Nah masih ada tadi yang satu lagi kan, yang water slide. Itu juga keren. Cuman dia paling susah. Oke. Yuk kita selesaiin yang water slide. Lanjut lagi masang yang decal plakat yang kedua, yaitu sekarang pakai water slide. Ini sebenarnya favorit saya, water slide ini. Saya suka water slide karena dia tuh masangnya paling enak gitu. Cuman kalau nggak terbiasa ada yang bilang terlalu lentur atau malah susah karena terlalu lentur gitu. Tapi semuanya sebenarnya tinggal kebiasaan aja. Dan ingat, water slide decal ini harus dicelup air, oke? Makanya dia disebut juga stiker air. Oke, kita celup. Ini wadahnya enaknya yang gede ya harusnya ya. Cuman nggak apa-apa kalau nggak punya. Nyelupnya berapa lama? Pakai air apa? Itu kan pertanyaannya. Pakai air biasa bisa, jadi nggak ada air khusus tuh nggak ada. Tapi kalau pengen lebih enak dicampur sunlight. Tahu sunlight nggak Pak? Ntar ditongolin ya, neng gitu, sunlight. Jadi sunlight campur dikit aja gitu. Tapi kalaupun nggak punya pakai air biasa juga nggak apa-apa. Jadi airnya tuh nggak ada air khusus ya teman-teman. Oke. Jadi kalau udah bisa digeser, berarti dia udah bisa dipasang. Hati-hati, jangan dipaksa ya, karena kan ini ukuran besar. Nanti kalau melar malah nggak enak.
Kita harus benar-benar oke, ini sepertinya udah bisa digeser. Basahin juga yang mau dipasang. Nanti soalnya kalau nggak dibasahin takut seret gitu. Ini yang saya bilang kalau water slide decal tuh enak, dia jadi diatur-aturnya tuh lebih enak dibanding stiker gitu. Karena kalau stiker kan langsung nempel gitu. Jadi paling suka nih sama water slide ini. Hati-hati ya, jangan kelipet. Teman-teman harus sabar, harus teliti. Jangan buru-buru, nanti kelipet susah. Apalagi kalau gede kayak gini. Atau dekalnya sobek juga bahaya. Terus mulai dikeringkan sambil diamatin ya, ada yang masih ada airnya enggak, diarahin, dibuang keluar. Jadi sambil dikeringin airnya. Sambil dilihat bagian depan posisinya gimana. Nih, sekilas sudah kelihatan kan? Tinggal dikeringin, tinggal dirapiin. Nah, water slide decal ini harus ditunggu kering. Jadi teman-teman harus tunggu kering dulu, benar-benar kering, baru nanti di finishing. Finishingnya biasanya bisa di furnish ataupun di oven gitu. Tapi orang biasanya senang di furnish gitu. Nah nanti kita juga seperti itu ya. Cuman ini kita tunggu kering dulu. Oke, masangnya paling gampang karena dia bisa digeser-geser. Oke, terima kasih. Lanjut ke selanjutnya.
Ini adalah stiker mirror yang untuk plakat, dekal plakat, bahan stiker transparan, mirror. Nah sekarang saya mau tunjukin yang pakai air masangnya. Kemarin kan pakai kering tuh, kelihatan agak susah. Nah ini saya tunjukin juga yang pakai air, jadi opsi untuk teman-teman ya, langsung. Oke, seperti biasa kalau pakai air itu lebih mudah. Ini saya bersihin dulu karena kemarin ada bekas stiker yang kemarin yang udah dipasang, saya cabut. Ini untuk demo pakai air. Jangan lupa ya, pokoknya teman-teman permukaannya dibersihin bener-bener, jangan sampai ada kotoran. Tujuan penggunaan air ini, atau ini airnya dicampur sunlight ya, jadi bisa dicampur sunlight, makanya ini ada kayak dikit. Ini untuk memudahkan kamu memasang, terutama bagi yang pemula. Kayak gini kita semprot aja nih. Nah, ini kalau pakai air juga biar bekas-bekas nggak resiko itu bekas tangan. Oke, terus keluarin segera airnya biar dia kering. Nih, bagian terutama bagian Bu, minta tisu lagi Bu, tolong. Ini dia lebih cepat, pakai air juga lebih cepat. Lebih enak malah. Jadi teman-teman, kita saranin pakai air aja, yang penting benar-benar dikeringkan. Nah ini nanti lebihnya ini bisa di trimming. Emang enaknya begitu, jadi biar nggak ada bekas. Nanti pakai cutter, kalau udah kering tinggal kita potong aja, bersih, bagus. Tuh kan. Nah ini jadi seperti yang saya bilang, stiker itu paling enak, paling simple. Stiker transparan super clear ini, dia bening, bener bening. Nah apalagi masangnya pakai air, udah wah enak banget, keren kan, cakep gitu. Nah jadi teman-teman seperti tadi ya, ini nanti tinggal di finishing. Saya tunggu kering dulu, setelah itu kita finishing, nanti kita tempel ini semuanya sampai jadi teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Menurut saya yang paling enak, paling the best itu dekal plakat itu pakai stiker transparan super clear Ronita. Terima kasih. Akhirnya udah jadi semua. Ini yang tadi kita kerjain, plakat-plakat ya, menggunakan dekal plakat Ronita. Yang ini adalah yang pakai
stiker transparan, yang ini yang pakai DTF UV, dan yang ini yang pakai water slide. Jadi kalau kesimpulannya nih, kalau dari saya secara profesional, ini yang paling enak. Jadi secara masa, secara hasil, secara finishing dia paling enak. Tetapi kalau mau untuk modif-modif nanti dengan warna khusus, water slide tentu paling enak gitu. Yang agak susah dan menurut saya sebenarnya aplikasinya itu terlalu tidak untuk ini, sebenarnya itu adalah DTF UV gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin dekal plakat akrilik, saya saranin paling utama bahannya itu pakai stiker transparan super clear seperti ini. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.